Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perjalanan kami masih ditemani oleh salah satu paranormal kondang di Batam, Ki Ageng Ispoyo. Kali ini kami akan mengupas tentang bagaimana energi alam, bahkan itu bisa dimanfaatkan ke tubuh kita, dan itu bisa dibuktikan langsung. Bagaimana, Ki? Ya, pada dasarnya setiap manusia mempunyai energi yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Hanya saja ada yang terolah dan ada yang tidak terolah. Apa yang kita gunakan selama ini di saat kita bekerja, kita berpikir, kita mengangkat barang itu hanya sekitar 15-20% saja. Jadi masih ada 80% yang tersimpan di dalam alam bawah sadar. Nah, coba bayangkan seandainya kita bisa mengekspos yang 80% itu bagaimana. Yang 20% aja kita luar biasa ya, kita banyak melakukan macam-macam. Nah, malam ini saya akan mencoba mengangkat sedikit dari yang 80% mengambil sedikit. Kita akan lakukan pengeluaran tenaga tersebut, penggunaan tenaga tersebut. Nanti kita coba kita salurkan tenaga yang dari dalam, dari kalau mungkin orang awam bilangnya tenaga dalam. Tapi kalau bahasa ngetrennya biasanya inner power namanya. Jadi nanti kita coba kita transfer ke air ini. Ini ada dua wadah air natural, air biasa. Cuman hanya saja nanti perbedaannya, yang satu kita alirkan tenaga, yang satu tidak. Nah, terus nanti kita coba karena energi itu mengandung elektron. Jadi nanti kita coba pembuktian elektron yang masuk, dan kita lihat perbedaannya yang teraliri dengan energi yang mengandung elektron tadi dengan tidak. Oke. Saya akan mencoba sesi berikutnya, lanjutnya adalah pentransferan ya. Kita coba pentransferan. Caranya sebenarnya gampang. Kita hanya mencoba melakukan pernapasan. Kita menarik napas dari hidung, lalu kita tahan di bawah pusat. Karena kenapa harus di bawah pusat? Karena letak tenaga itu antara dubur dan kemaluan. Seandainya kita menahan tenaga di bawah pusat, maka akan memicu naiknya tenaga dari pusat tenaga tadi hingga naik, dan semakin lama dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Terus sampai dia optimal mungkin, dia akan bisa kita salurkan, kita keluarkan. Oke, kita coba ya. Oke, cukup saya rasa. Jadi ini yang kita kasih energi, ini dan tidak. Dan energi kalau kita kajian-kajian fisikanya mengandung elektron, arus listrik. Mari kita coba buktikan ya. Ini yang tidak ada, yang tidak ada kita isi tadi energinya, dan ini yang ada energinya kita isi. Oke, sekarang kita coba. Ini ya, kita celupkan. Oke. Sekarang ini yang kita isi tadi energinya. Nah, lihat lampunya hidup. Oke, sekali lagi ya, kita buktikan. Ini yang tidak kita isi, air biasa, yang tidak ada energinya. Kita lihat.
tidak ada respon pada lampu, berarti tidak ada arus listrik di sini. Sekarang kita coba air yang kita kasih energi tadi, apakah dia mengandung arus listrik. Kita lihat. Jelas ya perbedaannya ya. Jadi memang hal-hal seperti ini setiap manusia itu mempunyai tenaga, energi, cuma hanya saja ada yang dari beberapa di antara kita ada yang terolah dan ada yang tidak. Seandainya saja kita bisa mengolah, maka kita akan bisa memanfaatkan yang energi alam bawah sadar tadi, yang 80% tadi untuk berbagai keperluan. Oke, berarti kita barusan melakukan pentransferan energi yang diolah atau dikena kundalini juga. Itu yang tadi dibilang Ki Ageng, ditahan pernapasan di bawah perut dan itu disalurkan ke air. Jadi sebenarnya energi itu bisa disalurkan kemana aja. Oke, ya. Oke, sekarang dari energi yang kita salurkan tadi, kita juga akan mencoba untuk melakukan pembuktian yang lainnya. Mungkin kita bisa lakukan untuk pembuktian yang lainnya. Oke, boleh. Oke. Saya boleh minta salah satu saudara kita yang bersedia untuk ini tadi air yang diisi tadi dan ini air yang tidak. Sekarang kita coba lagi dengan sesi yang lain. Air yang kita isi. Ini ya, air yang kita isi tadi. Air ini akan saya arahkan untuk mensuggest dia, membuat dia alam bawah sadarnya mengikuti apa yang saya inginkan. Kita akan coba untuk menidurkan dia via air ini ya. Coba, tolong diminum. Bisa. Sedikit. Oke, air yang sudah diminum. Untuk menyempatkan proses penyebaran air ini ke dalam tubuh dia, agar biar bisa menyerap ke seluruh tubuh, kita melakukan satu prosesi. Coba relax saja, santai, pejam matanya, santai saja. Oke, tarik napasnya perlahan-lahan, lepas perlahan-lahan, relax, makin relax, tarik perlahan-lahan, lepas perlahan-lahan, makin relax, santai, pelan-pelan napasnya, tarik perlahan, relax, lepas perlahan, makin santai, makin relax. Tarik perlahan-lahan, makin relax. Lepas perlahan-lahan, makin santai, relax, tidak ada ketegangan. Oke, sekarang dia posisi tertidur. Itu adalah kontaminasi dari energi dari air tadi yang kita berikan ke dia. Jadi kita salur. Sekarang bisa terlihat dia tertidur dengan pulas. Bisa di zoom.
dasarnya energi pada manusia itu mengikuti kehendak hati dan pikiran kita. Semakin bersatunya antara pikiran dan hati kita, maka semakin maksimal energi yang bisa kita keluarkan. Itu satu kuncinya. Dan energi dia akan mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, ini ngoroknya terdengar jelas ya. Ini betul-betul tidur. Oke, sekarang saya rasa pembuktiannya cukup kita lakukan ya. Betul. Ini bukan tidur hipnotis karena saya salah satu hipnoterapi juga. Karena ini bukan gelombang bawah sadar, tapi ini emang benar-benar dia masuk ke tidur. Betul-betul tidur, bukan tidur otak kanannya, otak kirinya bangun. Ini real tidur. Dibedakan antara hipnos dengan yang tenaga dalam, itu sungguh-sungguh sangat berbeda. Oke, boleh Ki kalau mau dibangunkan. Oke. Baik. Oke, bangun. Oke, cukup. Ya. Oke. Barusan betulan tidur ya. Ya, betul. Nyata, memang dalam. Dalam. Itu dalam keadaan seperti apa? Tersugeskah atau memang ada gelombang kantuk yang luar biasa apa gimana? Pasti. Enggak, yang kamu rasain apa gitu? Ya, rasa nyaman. Ya, nyaman sih. Tiba-tiba rasa kantuk besar itu datang sendiri. Ya. Oke. Dan itu terpuaskan nggak? Karena kadang kita bangun tidur yang sebentar itu kan bisa sakit kepala. Ini bangun kan tadi cuma tidur sebentar. Pas dibangunin tadi ada sakit kepala? Nggak ada. Nggak ada. Sentakan juga nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di teknik hipnotis kita memakai memang sugesti pakai. Tapi harus ada namanya shock induction. Juga harus ada deepening. Tadi yang dilakukan Ki Ageng hanya suruh naik nafas dan dia tanpa perintah apapun. Oke. Jadi memang dalam hati dalam hati Ki Ageng itu memanipulasi energi mengirimkan ke dia gitu. Jadi itu tadi intinya Ki ya. Ya. Kekuatan itu sangat luar biasa kalau kita bisa kuasai. Bisa dengan kata kasar kita bisa melakukan apapun juga. Ya. Dan kita tadi tidak ada melakukan manajemen kata apapun, tidak ada melakukan dialog apapun tanpa dialog. Kalau hipnotis Ya hipnotis harus ada kata-kata tarik nafas yang dalam, buang dari mulut, dan luar biasa tarik nafas yang dalam, buang dari mulut, dan tidur. Dan itu harus ada shock. Nah, tarik nafas yang panjang, buang dari mulut. Nah, ini saya contohkan adalah teknik hipnotis. Ini teknik hipnotis. Saya mengatakan tidur, oke? Dan Ki Ageng Ismail tidak mengatakan tidur. Dan tidur di sini dia adalah otak kanannya yang tidur dan otak kirinya yang bangun. Nah, ini bedanya. Dia tidak ngorok di sini. Dan saya bisa memasukkan sugesti apapun. Nah, ini saya memanipulasi pikiran. Kalau Ki Ageng tadi memanipulasi tenaga. Energi. Oke, tarik nafas yang panjang, buang dari mulut. Luar biasa, tarik nafas yang panjang, buang dari mulut. Luar biasa, tarik nafas panjang, buang dari mulut, dan bangun dari tidur Anda luar biasa. Oke. Jadi jelas ya perbedaan tuh sistem cara kerjanya. Oke, di situ kita membedakan ya. Hipnotis dia harus memakai shock. Harus ada shock induction atau deepening. Kalau teknik deepening kita memang harus panjang. Misalnya bayangkan angka 1, angka yang semakin besar, bayangkan angka 2 dengan tekniknya masing-masing. Yang tadi kita pakai shock. Harus ada tarikan dan harus ada sugesti yang terlontar dari mulut mengatakan tidur, dia tidur. Tapi Ki Ageng tadi enggak, itu memang dia memanipulasi energinya, mengirimkan gelombang itu langsung ke tubuh saudara kita. Via air tadi. Ya, dari air tadi langsung masuk. Itu bedanya power of mind sama inner of power ya. Oke. Kita lanjut, bentar lagi kita akan coba sesi pembuktian energi lagi. Kita akan coba mengangkat orang dengan 1 jari. Baik, kali ini kami akan coba berkolaborasi lagi. Kita akan mencoba mengangkat saudara kita ini dengan menggunakan hanya 1 jari. Jadi di masing-masing kakinya 1 jari, dan di belakangnya ada jari Ki Ageng. Kita ngangkat dia hanya begini aja, tidak begini, hanya begini. Itu kita membuktikan lagi ya, Ki ya. Ini lanjutan pembuktian dari air yang sudah diisi tadi, apakah dia mengandung padilah lain. Maka itu kita melakukan sesi pembuktian berikutnya lanjutnya. Jadi kita akan coba air ini diminumkan ke beliau, terus nanti kita coba
apakah beliau nanti tubuhnya dengan air ini dengan sesuai dengan apa yang kita kehendaki adalah menjadi ringan tubuh beliau. Silakan. Oke. Oke. Coba diatur nafas. Pengaturan nafas ini salah satunya bertujuan untuk memecahkan energi ya, ya biar menyebar, lebih biar ya. dia cepat menyebar, biar jaga serap. Oke. Udah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Relax. Nah, jika nanti misalnya goyang, boleh pegang bahu saya. Oke. Saya dari depan, Ki Ageng Ismoyo dari belakang, jadi jangan takut terjatuh. Nah, kita dari depan. Yang penting kalau udah mereng, kamu boleh megang bahu saya. Oke. Jangan ragu. Oke. Ya, kita akan mencoba nih, hanya satu jari. Satu jari ya, kita megang satu jari. Mundur dikit, mundur dikit. Oke. Kalau ragu boleh pegang bahu saya dari sekarang. Boleh pegang bahu saya. Oke. Oke, ready? Atur napasnya. Tahan. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. 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 Angkat. Oke. Oke ya. Kita Ini ya. satu jari. Satu jari ya. Pegang satu jari. Oke. Nah, itu tadi salah satu pembuktian energi. Kita transfer, kita bisa bikin ringan. Dan kita juga bisa kuat. Oke, berat badannya berapa? 63 kilo. Oke, 63 kilo kami hanya menggunakan totalnya 4 jari. Dan di setiap jari, di kaki, itu 2 jari. 2 jari. Intinya energi itu semakin kita kuasai, semakin kita latih, akan semakin kuat. Karena itu, Ki. Ya. Ada yang mau disampaikan? Oke, mari tadi ternyata terbukti air itu tidak hanya memang betul-betul mengandung energi dan energinya mengikuti apa seperti yang kita kehendaki oleh pengisi energinya. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian lainnya tentang masih dengan kekuatan yang terkandung energi yang kita isi tadi. Oke. Jadi kita bakal melakukan pelindasan ya. Ya. Oke, kita akan melakukan selanjutnya ini pelindasan. Jadi kita nanti beliau ini tidur di aspal dan ada sebuah motor yang melintas di atas perutnya. Intinya itu, sumber energi tadi ya, ditahan kita di bawah perut tadi ya, semakin kuat energinya semakin bisa protek ke kita. Bahkan sesuatu benda yang tajam ataupun pun kalau misalnya energi kita bagus, itu bisa terhindar kayaknya ya. Ya. Dan catatan pentingnya adalah kemampuan-kemampuan ini bisa sebenarnya sudah dimiliki oleh semua orang, setiap manusia yang Allah berikan kepada kita, anugerah kepada manusia. Akan tetapi hanya saja perbedaannya ada yang terolah, ada yang tidak terolah. Oleh sebab itu pentingnya kita mengkaji terus kedalaman potensi apa yang kita miliki. Ya. Jadi sebenarnya itu ya, orang siapapun, tidak harus dia paranormal, ustadz atau tidak. Orang siapapun itu bisa menguasai energi. Metodenya sederhana. Pernapasan. Kuncinya hanya pernapasan. Bagaimana kita mengolah batin kita itu aja. Miring badan. Kalau kayak gini cepet ya.
Kita sudah melakukan pengujian. Kita sengaja memilih bahan yang lapuk, yang benar-benar lapuk. Ini bahkan bekas material bangunan kita ambil, kita pakai untuk melintas. Tujuannya apa? Agar ban motor tersebut atau bobot motor tersebut langsung menuju ke perut saudara kita. Tapi lihat apa yang terjadi. Beliau mampu mengangkat motor tersebut langsung ke atas dengan tangannya. Di situ kita bisa melihat energi yang sangat-sangat besar masuk ke tubuh beliau. Jadi kita bisa lihat ini keadaan kondisi saudara kita. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, tidak ada satupun apa-apa dan aman. Dan kita lihat juga pada bagian dalamnya juga tidak ada apa-apa, tidak ada memar, tidak ada apa-apa. Aman, insyaallah. Nah inilah buktinya tenaga tadi menaungin proteksi yang dari RTM proteksi ke badannya. Jadi insyaallah ini aman dan tidak ada apa-apa. Dan ingat, jangan pernah ditiru adegan ini di rumah, karena adegan ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar profesional. Kita di sini tidak lain adalah tujuan kita adalah sebagai hanya pembuktian saja dari energi yang ada di dalam air tadi yang sudah kita isi, yang berasal energi itu berasal dari tubuh kita sendiri, yang bisa kita kelola, kita olah, kita keluarkan sesuai dengan kehendak kita. Dan alhamdulillah kita bisa dapat membuktikan bahwa memang energi itu memang betul-betul bekerja sesuai dengan kehendak kita, dan betul-betul energinya mengelilingi, menaungi proteksi badan saudara kita tersebut. Baik. Jadi intinya itu tadi ya Ki ya. Ya. Semua manusia memiliki sumber energi yang bisa kita kelola dan latih tentunya. Ya, benar. Dan itu bukan hanya untuk orang tertentu, tapi untuk semua orang itu bisa melatih energi tersebut. Saksikan terus perjalanan kami hanya di Pembantai Setan.